Apa sih kalau misalkan banyak orang berbicara di depan umum, itu kok kayaknya nggak ada habisnya gitu ya? Ini part yang agak sulit kalau harus dipercepat durasi penjelasannya, tapi ini penting. Namanya transisi, mungkin kalau teman-teman ikut kelas public speaking atau workshop dengan narasumber yang lain akan menemukan istilah yang berbeda. Tapi nanti akan aku jelaskan yang dimaksud transisi di sini itu seperti apa sih. Mungkin nanti di episode berikutnya aku akan share gimana sih melatih improvisasi. Kita harus ngapain supaya kosakata di dalam kepala kita ini bisa banyak gitu kan ya. Tapi next episode. Tapi sebelum itu aku pengen menceritakan rahasia. Ya jadinya bukan rahasia karena aku udah cerita gitu kan ya. Ini berkaitan dengan kenapa sih kemudian seorang public speaker ngomongnya bisa banyak dalam tanda kutip. Nah, ada yang namanya transisi. Jadi mungkin di beberapa kelas lain akan berbeda istilahnya. Tapi transisi ini kalau misalkan teman-teman bikin konten deh. Bikin konten, terus misalkan ada beberapa video. Sekarang kalau teman-teman mungkin pakai CapCut atau aplikasi sejenis. Biasanya kan antara video satu dengan video berikutnya, di tengah-tengahnya gitu kan ada transisi ya. Ya semacam seperti itulah. Nah, yang nanti kita akan coba jelaskan dan praktekkan di video ini, di episode ini, yaitu juga sama seperti itu konsepnya. Transisi ini sebenarnya untuk menghubungkan antar kalimat, antar susunan kata per kata gitu kan ya. Satu kalimat kalau misalkan di bahasa Indonesia itu kan SPOK ya seperti itu, atau SP lah, subjek dan predikat begitu kan ya. Nah, itu gimana sih supaya kontinuitas antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Kalau misalkan dalam sebuah paragraf yang terdiri minimal dari 2 kalimat, dia dihubungkan ke paragraf berikutnya itu bisa nyambung. Nah, ada 4 jenis transisi. Yang pertama tanda, kata, kalimat, dan juga paragraf. Contoh misalkan, kalau aku pengen memperkenalkan diri. Misalkan aku bilang, namaku Bella, aku dari Trenggalek, Jawa Timur. Udah, misalkan itu ya. 2 kalimat ini bisa kita hubungkan dengan transisi juga, gitu kan. Atau penghubung begitu ya, mungkin lebih mudah untuk ditangkap gitu kan ya, penghubung gitu kan. Kita bisa hubungkan dengan yang namanya tanda penghubung atau koma. Nama saya Bella, koma, saya berasal dari Trenggalek, Jawa Timur, titik. Aduh mbak kok singkat banget ya, kok kayaknya kurang panjang gitu kan ya. Nah kita bisa pakai kata transisi, atau kalau dulu SD mungkin ya kalau nggak salah. Dulu kita juga belajar tentang kata penghubung. Ada dan, tetapi, jika, maka, oleh karena itu, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dari 2 kalimat tadi kita bikin, terus kita tambahkan kata transisi atau kata penghubung. Nama saya Bella dan saya berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Aduh mbak kok masih panjangnya, kok kurang ya, kok ini durasinya masih panjang nih gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan kita disuruh berbicara dengan durasi tertentu yang memang menuntut agak panjang berbicaranya. Kayaknya tanda dan kata ini bakalan kurang gitu kan ya. Teman-teman bisa pakai juga kalimat transisi. Tambah pusing lagi kalimat transisi itu apa gitu kan ya. Jadi kalimat ini akan diletakkan di antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Contoh, nama saya Bella, saya berasal dari daerah yang terkenal dengan tari khasnya yaitu Turonggoyakso. Ya, saya berasal dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Atau bisa juga seperti ini. Nama saya Bella, atau lengkapnya adalah Berdit Zanzabella, dan saya berasal dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Jadi kalimat transisi ini bisa menerangkan kalimat kedua yang akan kita sampaikan. Jadi yang pertama tadi kan saya berasal dari daerah yang terkenal dengan tari khas yaitu Turonggoyakso. Dia akan menerangkan kalimat kedua yang mau dia sampaikan. Yang tadi, yang kedua kan saya berasal dari Trenggalek. Tetapi untuk yang versi berikutnya tadi,
saya menyebutkan nama lengkap. Jadi menjelaskan kalimat pertama. Ini boleh juga. Intinya kalau kalimat transisi dia berada di tengah-tengah antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, atau bisa jadi ya, yang tadi nama lengkap Beri Zanzabela, terus kemudian yang kedua saya berasal dari daerah yang terkenal dengan tarian Turogoyakso, ini digabung aja. Satu paragraf kan terdiri dari minimal 2 kalimat. Ya kan? Ingat ya pelajaran SD ya. Itu kelas berapa ya? 5 atau 4 atau 3? Lupa. Nah, ketika 2 kalimat ini menjadi satu, menjadi paragraf, dia bisa difungsikan, dia bisa dimanfaatkan sebagai paragraf transisi. Bagaimana? Kayaknya makin pusing ya. Tapi jujur konsep transisi ini memang hasil dari trial dan error by myself gitu ya teman-teman ya. Jadi aku mencoba untuk mengobservasi, mengamati, aku mencoba menelusuri sebenarnya peserta-peserta yang selama ini ikut workshop atau kelas-kelasku, mereka itu selalu bingung untuk ngomong apa, untuk menyusun kalimat apa. Nah, akhirnya aku mencoba dengan konsep transisi ini. Beberapa ada yang banyak bilang, oh ternyata konsepnya seperti itu ya, bisa kayak gitu ya. Tapi mungkin kalau di kelas-kelas lain akan ada istilah-istilah yang mungkin saja berbeda. Coba kalau misalkan menurut teman-teman, kalau konsep transisi ini lebih membantu atau lebih membingungkan ya. Tapi emang ini nggak akan cukup selesai dan membuat kalian paham dengan hanya nonton video ini. Makanya video ini aku bikin untuk pengantar semua peserta baik private ataupun reguler. Atau yang ikut uji kompetensi baik untuk public speaker, penyiar TV ataupun master of ceremony. Jadi aku pakai video ini untuk membantu jarak jauh belajar dan ketika di kelas kita langsung full mentoring, kita full praktek dan juga evaluasi. Kalau misalkan teman-teman mungkin yang masih bingung-bingung atau mungkin ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau boleh DM aku di Instagram @maestria.id atau @zanza_bella. Aku nanti juga bakal tulis di deskripsi supaya bisa dicatat, bisa dinotis sama teman-teman. Dan kita akan tetap lanjutkan di episode-episode berikutnya. Kalau misalkan teman-teman kelewat episode-episode lain, aku udah banyak banget sharing mulai asumsi yang salah kaprah tentang public speaking, teknik public speaking, gimana cara opening, content, closing, gimana kemudian persiapan sebelum menjadi seorang public speaker, gimana menyusun materi 5W+1H dan lain-lain, udah banyak banget. Bisa tonton dari mulai episode 1 sampai episode 11. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Ini udah jam berapa waktu Bali. Sampai jumpa.